Orang yang merindukan terhadap surga, maka dia harus segera untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahran li ummati Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatidz dan ustadzat yang saya muliakan, mobil khusus sahabat-sahabat saya Ustadz Irwansyah dan Ustadz Zabur, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon yang saya banggakan, para pimpinan sesepuh dan tokoh masyarakat setempat yang terhormat, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat, jamaah Majlis Subuh Masjid Al-Furqon yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita, yaitu panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan di tahun ini mampu mengantarkan kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah di bulan ini untuk menggapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tentang al-faqalatul asirah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kebetulan makalah ini ada kaitannya erat dengan bulan suci Ramadan. Ini secara kebetulan. Saya baca dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asirah an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairati wa man asfaqa minan nari intaha anis syahawati wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzati wa man arafa dunya hanat alaihi musibati. Jadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini tidak kita ragukan lagi hikmahnya. Karena kita tahu bahwa Sayyidina Ali adalah menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari kecil langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kaula muda. Dan
Bahkan keilmuannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya ini adalah kotaknya ilmu, kata Nabi. Wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya ilmu. Artinya setiap yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pasti itu akan membawa hikmah buat kita dan pasti akan membawa manfaat buat kita. Ada 4 hal yang beliau sampaikan yang dikutip di dalam kitab Nasaikhul Ibad ini. Yang pertama adalah manistaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Orang yang merindukan terhadap surga, maka dia harus segera untuk berbuat baik. Waman asfaqa minan nari intaha anis syahawat. Dan barang siapa ingin terhindar dari api neraka, maka dia harus berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzati. Dan barang siapa yang meyakini akan adanya kematian, maka putuslah akan kenikmatan dunia. Wa man arafad dunya hanat alaihil musibati. Dan barang siapa yang mengetahui tentang dunia, maka akan semakin sedikitlah musibah-musibah yang dia peroleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama dari pernyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini mengajarkan kepada kita, siapa orang yang merindukan surga, maka dia harus segera untuk berbuat baik. Karena orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang baik dan orang-orang yang berbuat baik. Dan pintu surga itu harus dilalui dulu dengan kematian. Dan di dalam kubur saja, di dalam kubur saja itu adalah amal-amal kebaikan kita yang akan menolong kita. Dan di situ merupakan miniatur dari kehidupan akhirat, dari kehidupan surga. Barang siapa yang di dalam kuburnya itu dia terhindar dari azab kubur, maka gambarannya nanti dia akan terhindar dari api neraka. Artinya kalau orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Ini artinya mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga, meskipun kebaikan-kebaikan itu bukan menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga. Karena jaminan masuk ke dalam surga itu tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang tidak berbuat baik? Nah, oleh karena itu merupakan kesimpulannya adalah orang yang merindukan surga, orang yang ingin masuk ke dalam surga, maka mau tidak mau dia harus berbuat baik. Makanya pernah saya ungkap di sini bahwa ketika Siti Fatimah Az-Zahra wafat, itu diusung kerandanya oleh beberapa orang. Di antaranya adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Fatimah itu wafat lebih awal daripada suaminya. Kemudian diusung juga oleh 2 putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Dan ada satu lagi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, diusunglah dari rumah beliau menuju ke pemakaman, dan kita tahu makam Sayyidatina Fatimah itu adalah di Baqi. Nah, sampai di Baqi, di kuburan, itu Abu Dzar Al-Ghifari iseng-iseng ngomong, "Hai kubur, tahukah kau siapa yang aku bawa saat ini?" Maksudnya untuk membanggakan yang dibawa ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ibunda daripada Hasan dan Husain. Tapi tiba-tiba dari dalam kubur itu ada suara, "Ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin wa innama ana maudhi'u amalis saleh." Aku adalah bukan tempat untuk membanggakan harta dan kekayaan, martabat dan keturunan, kemudian pangkat dan jabatan, bukan. Wa innama ana maudhi'u amalis saleh, tetapi aku adalah tempat untuk amal soleh. La yanju, dan tidak akan selamat fihi, di dalam tempat ini, illa man kathura khairuhu, ini kecuali orang yang banyak amal kebaikannya.
Jadi masuk ke dalam kubur bukan karena pangkat dan jabatan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi adalah kathura khairuhu, yaitu orang yang banyak kebaikannya. Wasalima qalbuhu, dan yang kedua adalah orang yang bersih hatinya, tidak memiliki penyakit hati. Dan yang ketiga adalah wa khalasu amaluhu, dan ikhlas dalam beramal, dalam berbuat dan dalam beribadah. Jadi dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa masuk ke dalam kubur aja dengan amal kebaikan yang akan menyelamatkan kita. Dan kalau sudah di dalam kubur selamat, maka di akhirat juga akan selamat, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan manistaka ilal jannati sar'a ilal khair. Kata Sidina Ali, orang yang rindu terhadap surga, maka dia akan segera untuk berbuat baik. Nah, Ramadan ini merupakan puncak kebaikan. Ramadan merupakan puncak rahmat Allah. Ramadan merupakan puncak Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan itu akan kita raih dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan ya yang ada di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini Nabi mengatakan bahwa al-hasanat mujtami'ah. Segala kebaikan-kebaikan kumpul di bulan Ramadan ini. Yang tadinya tidak ada puasa wajib kecuali nazar, maka di bulan Ramadan ini selama 1 bulan diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan biasanya tidak ada sholat taraweh. Kebaikan yang kedua untuk umat Islam ini adalah dengan masuknya bulan Ramadan ada melaksanakan sholat taraweh yang fadilahnya sangat luar biasa. Pahalanya walaupun itu perbuatan sunnah, tetapi akan mendapatkan pahala dan nilai yang wajib. Kalau tarawehnya benar-benar taraweh. Ini kan kadang-kadang taraweh sekarang ini taraweh lagi viral nih Pak. Ada taraweh yang ngebut sampai 150 km per jam. Ada juga yang tarawehnya 300 km per jam. Bahkan dikutip juga, diviralkan itu di medsos bahwa ada yang tarawehnya itu melebihi dari kecepatan cahaya katanya. Saking cepatnya. Ya. Karena langsung Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca coba? Ya. Makanya sesuai dengan namanya kan tarawih itu tarawih dari raha yaru, artinya istirahat, nyantai. Jadi nggak terburu-buru sholatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tarawih. Kalau ini dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, sesuai dengan tata cara, maka insya Allah itu merupakan kebaikan yang akan mengantarkan kita dan termasuk orang yang rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi banyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini yang harus kita kejar dan harus kita, di dalam istilah Sayyidina Ali ini adalah saro'a, harus buru-buru, ya, harus dikejar, harus cepat-cepat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita belum tentu bulan Ramadan yang akan datang masih hidup untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Qiraatul Quran, makanya kan ada dalam sebuah hadis, meskipun ini dianggap sebagai hadis dhaif, tetapi untuk memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah, alangkah baiknya ya. Ada hadis yang mengatakan begini, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ini di bulan Ramadan nih. Surga merindukan terhadap 4 orang. Kalau tadi kan kita yang merindukan surga, kata Sayyidina Ali, orang yang merindukan surga maka dia harus banyak berbuat baik. Nah, kalau ini malah sebaliknya, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ya, surga itu merindukan terhadap 4 orang di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita sembarangan, karena bukan hanya dosa tetapi juga akan menghilangkan pahala puasa. Wamut imiljian, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Berbagi berbuka puasa itu pahalanya sangat luar biasa. Sebab kata Nabi, man fattara shaiman, orang yang memberikan atau berbagi untuk orang yang berbuka puasa, itu kata Nabi, lahu mithlu ajri, dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tadi, ghairu ayyan kuso, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang kita bagi tadi.
Nah, bayangin coba, kita puasa dapat pahala, kemudian orang yang puasa tadi dapat pahala, kemudian kita berbagi kepada dia, ya. Pahala tadi diberikan kepada kita, tetapi bukan berarti orang tadi nggak dapat pahala. Ghairu ayyan kuso, tetap pahalanya dia dapat, kemudian pahala ukuran dia diberikan juga kepada kita. Nah, ini luar biasanya orang yang berbagi mut'imil ji'an, yaitu berbagi kepada orang yang membutuhkan, apalagi ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah berbagi, dan termasuk di dalamnya adalah yang tadi yang pertama talil Quran, kemudian hafidhil lisan, dan yang ketiga mut'imil ji'an, dan yang keempat adalah wassaimina fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Semuanya ini adalah kebaikan yang kalau kita laksanakan itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahasa kebaikan di dalam Al-Qur'an itu memang macam-macam karena memang nilainya beda-beda. Ada bahasa kebaikan itu dalam Al-Qur'an disebut dengan al-ma'ruf. Ada ayat yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah menjadi umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Artinya diutus untuk umat manusia ini. Apa kerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh orang berbuat baik. Jadi menyuruh orang berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, ini adalah kewajiban kita. Berbuat baik apa? Al-ma'ruf. Nah, nanti ada lagi kebaikan itu bahasa Arabnya adalah al-khair. Ya, ada kan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an menggunakan al-khair. Kayak ayat yang berbunyi begini, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, jadilah kamu umat yang menyeru pada kebaikan. Al-ma'ruf tadi kebaikan, al-khair juga kebaikan. Nah, lalu bedanya di mana? Nanti akan saya uraikan. Kemudian yang ketiga ada lagi al-birru. Seperti ayat Al-Qur'an yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada kan ayat kayak gitu? Lan tanalul birra. Coba kita terjemahkan. Lan tanalul birra, tidak akan meraih kebaikan. Nih. Jadi tidak akan meraih kebaikan hatta tunfiqu, sampai kamu mampu berinfak, kamu mampu berbagi mimma tuhibbun, dengan sesuatu yang kau cintai. Akhirnya kan timbul pertanyaan dalam diri kita, kalau kita berbagi dengan yang tidak kita sukai, dan kadang-kadang kita kalau bagi orang itu sisa. Apalagi kalau minta bantuan-bantuan untuk bencana alam, itu kadang-kadang pakaian bekas kita kasih, ya, bukan pakaian yang bagus. Bagaimana ini? Apakah mendapatkan pahala? Tadi ayat Al-Qur'an mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai dan meraih kebaikan sampai kau mampu berbagi dengan apa yang kamu sukai. Nah, dengan yang kita tidak sukai kemudian tidak mendapatkan pahala. Bukan seperti itu. Nah, karena nilai yang berbeda. Bahkan ada lagi kebaikan itu dengan bahasa al-ihsan. Baik, saya uraikan. Bahasa Al-Quran menggunakan al-ma'ruf yang artinya kebaikan. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dikenal, sudah disepakati, sudah dipahami. Bahkan kebaikan itu semua orang mengakui bahwa itu kebaikan. Ini namanya al-ma'ruf. Makanya bahasa Arabnya, kan kalau kita kaji dari bahasa Arabnya, arafa ya'rifu itu bukan kebaikan. Arafa ya'rifu itu artinya adalah mengenal. Arafa ya'rifu artinya tahu. Tapi kok kenapa diterjemahkan sebagai kebaikan? Karena kebaikan al-ma'ruf di sini adalah kebaikan yang sudah dipahami, sudah disepakati. Bahkan oleh orang non-muslim pun itu mengakui bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Contoh, misalnya kita berbagi kepada orang lain. Nggak ada satupun orang yang kalau ada orang yang berbuat baik, orang berbagi, itu dikatakan itu bukan sebuah kebaikan. Pasti orang semua mengatakan kebaikan. Tinggal penilaiannya aja. Ada yang suka iri, ya. Ada yang dengki. Tetap aja kalau dengki, orang berbuat baik kayak apa juga nggak bakalan dinilai baik oleh orang tersebut. Tetapi kebaikannya sendiri diakui. Baik muslim maupun non muslim, baik laki ataupun perempuan, apakah dia tua ataupun muda, kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, pasti itu dia mengakui itu adalah kebaikan. Sampai pernah terjadi di saya, ya.
ada seorang beragama Buddha. Waktu itu udah kelihatan sebetulnya, yang datang ke saya itu kelihatan dari mukanya adalah muka Cina. Dan saya menganggap dia ini mualaf awalnya gitu ya, datang dengan membawa satu mobil bak sembako, kemudian dia serahkan kepada saya untuk anak-anak yatim. Terus saya tanya, memang agama bapak apa? Agama saya Buddha. Kok bisa ngasih ke sini? Apa dia bilang? Saya mau berbagi kepada anak-anak yatim, karena saya yakin kalau saya berbagi kepada anak yatim, saya akan mendapatkan berkah dari yang di atas. Jadi orang Buddha itu ngerti berkah ternyata. Orang Buddha, orang di luar Islam itu ngerti yang namanya keberkahan. Artinya kalau dia berbuat baik pasti akan ada tambahan yang lebih. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair. Ada nilai tambah. Ya, ada nilai tambahan kebaikan. Nah, dia itu yakin gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa kebaikan yang seperti ini al-ma'ruf, karena diakui dan disepakati oleh siapapun gitu. Bukan hanya sekedar orang Islam, bukan hanya orang Islam aja. Tetapi ada lagi kebaikan yang di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-khair. Al-khair itu kebaikan yang perlu dalil dulu. Kalau tidak dipakai dalil, maka belum tentu orang itu mengakui itu adalah sebuah kebaikan. Contoh kita ngaji kayak begini nih. Apakah semua orang menilai ini baik? Belum tentu. Ada juga yang menilai baik tapi nggak mau. Yang pasti ngaji itu, kenapa kita mau? Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Itu bukan hanya sekedar ilmunya. Karena yang namanya ilmu itu apalagi sekarang. Kita buka AI aja mau nanya apa aja udah ada sekarang. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana aja. Dari Google udah kayak apa itu ilmu. Cuma ketika kita datang ke majelis taklim, bukan sekedar ilmu yang kita dapatkan, tetapi apa? Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala sebesar orang sholat sunat 1000 rakaat, lebih besar daripada 1000 rakaat. Kemudian dia akan lebih besar pahalanya daripada nengokin 1000 orang sakit, dan dia akan mendapatkan pahala takziah terhadap 1000 jenazah. Dari mana pahala ini kita dapatkan kalau bukan di majelis ilmu? Yang nggak mungkin kita lakukan. Nggak mungkin kita nengokin orang sakit sampai 1000 orang sakit. Ya, meskipun kita datang di rumah sakit itu ada 1000 orang, nggak mungkin kita bisa kunjungin itu satu-satu. Begitu juga takziah 1000 jenazah. Kadang-kadang ada 2 jenazah aja kita kerepotan. Di kampung kita misalnya di RW kita ada yang meninggal dunia 2 orang, udah repot. Apalagi 1000 kita bagaimana nengokinnya? Dan ditambah lagi dengan 1000 rakaat. Itu yang dikejar. Dan ada dalil di situ. Karena ada dalilnya, akhirnya kita semangat. Orang yang nggak tahu dalilnya, cuek-cuek aja terhadap majelis taklim. Dan tidak cukup sampai di situ. Ternyata majelis taklim karena ada guru yang mengajarkan, maka keberkahan guru itulah yang akan nempel ilmu pada kita. Dan itu yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat adalah kita bisa ngamalin, kemudian kita juga bisa ngajarin. Ini manfaatnya dari duduk di majelis taklim. Bahkan motivasi Nabi, jangankan mendapatkan ilmu, cuma duduk doang, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang di majelis nih, ya, karena habis capek semalam ngantuk, kemudian sampai di sini senderan doang, tidur aja tidur, itu dapat pahala itu. Ya. Itu dapat pahala. Kalau kita baca Google, ilmu dapat, tapi keberkahan tidak ada. Dan tidak cukup sampai di situ. Doa guru pun akan menyertai kita sehingga ilmu itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu khair. Jadi khair itu perlu dalil. Ya. Kita melaksanakan sholat tarawih. Kenapa kita tarawih? Karena kita tahu dalilnya orang yang melaksanakan sholat tarawih fadilah pahalanya sangat luar biasa. Kita puasa. Nah, kemudian kenapa kita puasa? Karena padilahnya juga sangat luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa dengan penuh keimanan, dia akan mendapatkan ampunan dosa dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan terdahulu. Ma taqaddama, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khair ini adalah sebuah kebaikan yang perlu dalil, yang belum tentu orang mengakui itu adalah sebuah kebaikan. Nah, ada lagi kebaikan yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-birru.
Albirru ini artinya adalah kebaikan yang mempunyai nilai dan posisi yang lebih tinggi. Seperti yang ayat yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan meraih kebaikan, tidak akan mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa berinfak dengan sesuatu yang kita cintai. Di majelis atau di sholat Jumat itu kita kebetulan ngantongin duit, nah, misalnya ada 100.000 sama 10.000. Nah, terus kotak amal jalan. Begitu kita kasih, salah nih ngasih nih, salah ngasih. Pengennya kita ngasih 10.000. Begitu dia ngasih 100.000. Kira-kira orang yang seperti ini nyesel nggak dia masukin kotak amal? Nyesel. Nyesel. Dia bilang, buset deh, apa yang segini yang gua kasih. Nah, tapi kalau kita ngasih yang 100.000 sesuai dengan keinginan kita, keikhlasan kita berbagi pada saat itu dengan yang lebih baik, maka itulah albirru. Tapi walaupun kita ngasih yang 10.000, bukan berarti nggak dapat nilai kebaikan, bukan berarti nggak dapat pahala, dapat pahalanya. Cuma nggak mendapatkan nilai albirru, itu yang dimaksud. Mau lebaran nih, mau lebaran, kita punya sarung. Sarung ada dua, yang pertama BHS, yang kedua Wadimor. BHS harganya 2 jutaan, Wadimor 100 ribuan. Terus ada orang minta sama kita, ayo jujur, mau ngasih yang mana tuh? Nah, kita kayaknya nih ukuran kita, termasuk saya, mungkin yang kita kasih Wadimor, bukan BHS-nya. Karena BHS kita masih sayang, apalagi BHS yang baru, belum kita pakai sama sekali gitu. Nah, tapi kalau pada saat itu ada orang minta, kita bisa ngasih yang BHS-nya, itulah nilai albirru. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi sekali lagi, bukan berarti orang yang ngasih Wadimor tadi nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Cuma kebaikannya, nilainya berbeda. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan-kebaikan yang diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Bulan suci Ramadan ini kita berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Tadi sudah saya katakan dalam hadisnya, dia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi al-hasanat mujtami'ah. Di bulan suci Ramadan ini berkumpul segala macam kebaikan-kebaikan, dan itu kata Sayyidina Ali merupakan sebuah jalan. Man istaka ilal jannati sara'a ilal khairat. Orang yang merindukan surga, maka yang harus dia kerjakan adalah segera untuk melaksanakan perbuatan baik. Dan Ramadan ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik tersebut. Baik berbuat baik yang ada kaitannya dengan hablum minallah, ataupun di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berbuat baik hablum minan nas, ya, kebaikan-kebaikan yang antar sesama kita. Makanya di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang tidak ada di bulan lain selain dari tarawih tadi, adalah zakat fitrah. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan hablum minan nas. Makanya mari kita berlomba-lomba, karena di sini disebutkan sara'a, berlomba, bersegera untuk melaksanakan perbuatan baik ini, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan ini keistimewaannya at-ta'ah makbulah. Segala bentuk ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa disortir. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sepanjang kriteria syariat kita laksanakan, maka ketaatan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau didasari dengan nilai keikhlasan. Makanya di bulan Ramadan ini yang harus kita kuatkan itu bukan hanya jasmaniah kita, tetapi harus kita kuatkan juga nilai ruhaniyah kita, yaitu nilai qalbiyah yang ada kaitannya dengan hati. Nah, apalagi kita niatkan dan kita tekad, atau pokoknya tahun ini saya harus meraih kebaikan, tahun ini saya harus berbuat taat sebanyak-banyaknya, karena belum tentu tahun yang akan datang kita bisa meraih ini, belum tentu bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan ini
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ah maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita punya niatan yang ikhlas. Karena niatan ikhlas inilah yang menjadi ukuran ibadah itu diterima atau tidak, ya. Termasuk ada hadis yang mengatakan bahwa kalaupun itu pekerjaan atau amalan urusan dunia, tapi kalau niatnya bagus, maka dia akan mendapatkan pahala dan menjadi urusan akhirat, ya. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bihi amalid dunya summa yusiru amalal akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya urusan dunia, tetapi karena baiknya niat, maka dia akan mendapatkan pahala dan itu menjadi urusan akhirat. Kita mencari nafkah, itu kan urusan dunia kelihatannya. Tetapi kalau kita niatkan semuanya adalah untuk mendapat dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita bekerja tadi, kita mencari nafkah tadi akan menjadi urusan akhirat, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak, ya, orang yang melaksanakan kelihatannya amalan-amalan akhirat, tetapi karena jeleknya niat, akhirnya itu menjadi urusan dunia, ya. Karena sudah didapatkan di dunia apa yang dia inginkan. Contoh misalnya, ada seorang yang bersodakoh, kemudian ketika sodakohnya dia tidak karena Allah, tetapi karena kepengen dipuji oleh orang lain. Sampai kalau mau sodakoh nggak mau kalau nggak diliput, ya. Kalau mau sodakoh itu harus ada masuk ke YouTube misalnya. Nah, sodakoh yang seperti ini kelihatannya memang urusan akhirat karena berbagi dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kitab Irsadul Ibad di sana dijelaskan ada orang yang bersedekah kemudian ketika minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kadzabta, kau pendusta, kau bohong. Kau tidak mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang aku janjikan karena kau sudah mendapatkannya di dunia. Ketika kau bersedekah, ketika kau berinfak, itu hanya ingin dipandang oleh orang lain dan ingin dipuji oleh orang lain. Kau sudah dapatkan itu sampai tenar, sampai masyhur. Kau adalah seorang yang hebat dan dermawan dan itu dikenal oleh orang. Di dunia sudah didapatkan, maka di akhirat tidak mendapatkan pahala lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya niatan ini menjadi penting buat kita agar kita mendapatkan nilai pahala kebaikan-kebaikan tadi. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini juga ada keistimewaan yaitu adzunub maghfurah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta atau tidak diminta, apalagi kita minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dengan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita qiyamul lail, dosa diampuni. Kemudian kita i'tikaf, dosa diampunin. Kita puasa Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di bulan suci Ramadan ini juga ada nilai yang sangat istimewa, kata Nabi, ad-dunub ad-da'awat mustajabah. Doa-doa diijabah di bulan suci Ramadan ini. Yang penting doanya adalah punya etika, doanya penuh kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan aku ijabah. Cuma etika doa yang diajarkan oleh Nabi harus kita ikutin. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita angkat tangan kita ketika kita berdoa. Karena kata Nabi, idza da'autallah fad'u bi batini kaffaika. Apabila kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'u, maka berdoalah bi batini kaffaika, dengan telapak tangan. Jadi diangkat tangan kita, telapak tangan kita tadahkan ke atas. Wala bizuhurihima, dan jangan berdoa itu dengan belakang telapak tangan ini. Jadi artinya doa begini. Ya, kalau doa angkat tangan kita, kemudian telapak tangannya ke atas. Lalu siapa? Sebahu.
boleh dirapatkan seperti ini dan boleh direnggangkan seperti ini. Cuma kalau Habib Hud Al-Atas ini mengajarkan sebetulnya itu ada juga hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh merapatkan seperti ini. Nah, cuma kalau beliau alasannya alasan yang klasik. Kenapa harus dirapatkan seperti ini? Kayak kita misalnya baca Allahumma hadini fiman hadait wa afina fiman afait waktu sholat itu dirapatkan seperti ini. Apa? Biar Allah kalau ngasih nggak tumpah itu. Kalau begini kan tumpah katanya. Ya. Tetapi boleh dua-duanya. Dan kalau sudah selesai, dalam hadis dikatakan faida faragta famsah bihima wajhaka. Dan kalau udah selesai kita berdoa setelah ngangkat tangan tadi famsah wajhaka bihima, maka usap mukamu ya, dengan telapak tangan tadi. Jadi ada perintahnya doa seperti itu. Ya, jangan doa bagaimana kita mau khusyuk, bagaimana kita mau diijabah doa kita. Doa itu sambil main-main. Amin sih amin, tapi tangan kita nggak diangkat, kemudian tangan kita ngampleh aja di bawah gini. Ya. Jadi males banget ngangkat tangan. Padahal Nabi ajarkan seperti itu, ya. Kita angkat tangan kita ke atas. Nah, jadi ad-da'awat mustajabah, doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wal jannah mustaqatun lahum. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Di bulan Ramadan itu surga merindukan kalian, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi bertepatan sekali dengan apa yang sedang kita alami saat ini, yaitu masuknya bulan suci Ramadan, al khairat mujtami'ah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, waman asfaqa ay hadaro, barang siapa yang terhindar, yang ingin jauh minan nari, dari api neraka, intaha anis syahawat, maka berhentilah dari menuruti hawa nafsu. Ai imtana'a anittiba'i harakatin nafsi, yaitu mencegah dari mengikuti hawa-hawa nafsu. Nah, terkait dengan ini termasuk melaksanakan ibadah puasa juga. Kalau orang puasanya adalah puasa yang khawas, yaitu puasa yang punya nilai tingkat tinggi, itu bukan hanya menahan lapar dan haus serta berhubungan dengan suami istri di siang hari saja, tetapi syahwat apapun ditinggalkan, termasuk di dalam hati kita, ya. Yang hati kita harus kita luruskan, yang tadi wasalima qalbuhu, yaitu hatinya harus bersih, sehingga dengan demikian maka ibadah puasa kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Dan saya percepat, waman tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Dan barang siapa yang meyakini akan kematian, in hadamat alaihi ladzat. Ini bisa dibaca in hadamat, bisa dibaca in hadamat. Jadi orang yang meyakini kematian, kalau kita baca in hadamat bidalil muhmalah, yaitu dengan huruf dal, in hadamat dengan huruf dal. Nah, yaitu huruf yang nggak pakai titik, paniat, maka artinya itu adalah binasa, ya, rusak. Au bidzalil mu'jamah, atau boleh juga dengan huruf dal, jadi huruf dal, sehingga dibaca in hadamat. Nah, kalau in hadamat artinya in qata'at. Maka orang yang meyakini kematian, dia akan terputus dari kelezatan dunia. Kita bisa bayangin kalau misalnya dikasih tahu mati besok nih, kira-kira kita enak makan apa enggak? Enggak enak makan kalau dikasih tahu besok kita mati, ntar malam kita mati misalnya. Dari sekarang ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau kita tahu mau mati itu. Makanya orang yang meyakini kematian, maka tidak berorientasi kepada dunia hidupnya, tetapi orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Dan yang terakhir, waman arafat dunya, dan barang siapa yang mengetahui tentang dunia, bi annaha darul mihan, karena dunia itu adalah tempatnya ujian, hanat alaihil musibat, maka dia akan terhindar daripada musibah-musibah. Maka oleh karena itu, orang yang kehidupan dunianya, ya, dia tahu bahwa kehidupan dunia ini karena banyak ujian-ujian, maka dia sadari bahwa setiap yang datang musibah menimpa dirinya,
maka itu adalah sebuah resiko kehidupan di dunia ini, karena orang yang hidup di dunia itu pasti akan mengalami ujian, dan ujian inilah yang akan mengangkat derajat kita. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang penuh dengan ujian-ujian, kemudian beliau sabar dengan ujian-ujian itu sampai dikenal dengan Amul Huzn, yaitu tahun duka cita, karena betapa pedihnya hati Rasul SAW. Dari ujian itu akhirnya Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya dari ujian itu beliau mendapatkan tingkat kenabian yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu diuji kehidupannya, ya, dengan menyembelih anaknya yang siapapun tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim, karena itu perintah Allah, dia lakukan. Dan dari ujian ini akhirnya beliau mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 4 pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan makalah ke-10 dari Babur Rubai. Jadi bab yang petunjuknya ada 4. Ini makalah yang ke-10-nya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, yang pertama adalah siapa orang yang merindukan surga, maka dia harus berbuat baik secepatnya. Kemudian yang kedua, siapa orang yang ingin terhindar dari api neraka, maka tinggalkan hawa nafsu. Dan siapa orang yang yakin terhadap kematian, maka dia harus meninggalkan kelezatan dunia. Jangan maruk sama dunia, karena kehidupan kita orientasinya adalah akhirat. Dan siapa orang yang mengenali dunia, maka sadari bahwa di dunia ini adalah banyak musibah-musibah dan banyak ujian-ujian yang kita akan alami, karena pada hakikatnya hidup itu adalah ujian, dan ujian tidak akan berakhir sampai malaikat Israel mencabut roh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan juga bisa berbagi kepada orang yang berbuka puasa. Waman asfaqa minan nari intaha anis syahawat. Dan barang siapa ingin terhindar dari api neraka, maka dia harus berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzati. Dan barang siapa yang meyakini akan adanya kematian, maka putuslah akan kenikmatan dunia. Wa man arafad dunya hanat alaihil musibati. Dan barang siapa yang mengetahui tentang dunia, maka akan semakin sedikitlah musibah-musibah yang dia peroleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama dari pernyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini mengajarkan kepada kita, siapa orang yang merindukan surga, maka dia harus segera untuk berbuat baik. Karena orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang baik dan orang-orang yang berbuat baik. Dan pintu surga itu harus dilalui dulu dengan kematian. Dan di dalam kubur saja, ya, di dalam kubur saja itu adalah amal-amal kebaikan kita yang akan menolong kita. Dan di situ merupakan miniatur dari kehidupan akhirat, dari kehidupan surga. Barang siapa yang di dalam kuburnya itu dia terhindar dari azab kubur, maka gambarannya nanti dia akan terhindar dari api neraka. Artinya kalau orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Ini artinya mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga, meskipun ya kebaikan-kebaikan itu bukan menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga. Karena jaminan masuk ke dalam surga itu tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang tidak berbuat baik? Nah, oleh karena itu merupakan kesimpulannya adalah orang yang merindukan surga, orang yang ingin masuk ke dalam surga, maka mau tidak mau dia harus berbuat baik. Makanya pernah saya ungkap di sini bahwa ketika Siti Fatimah Az-Zahra wafat, itu diusung kerandanya oleh beberapa orang, diantaranya adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Fatimah itu wafat lebih awal daripada suaminya. Kemudian diusung juga oleh 2 putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain.
Dan ada satu lagi yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, diusunglah dari rumah beliau menuju ke pemakaman, dan kita tahu makam Sayyidatina Fatimah itu adalah di Baqi. Nah, sampai di Baqi, di kuburan, itu Abu Dzar Al-Ghifari iseng-iseng ngomong, "Hai kubur, tahukah kau siapa yang aku bawa saat ini?" Maksudnya untuk membanggakan yang dibawa ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ibunda daripada Hasan dan Husain. Tapi tiba-tiba dari dalam kubur itu ada suara, "Ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin wa innama ana maudhi'u amalis saleh." Aku adalah bukan tempat untuk membanggakan harta dan kekayaan, martabat dan keturunan, kemudian pangkat dan jabatan, bukan. Wa innama ana maudhi'u amalis saleh, tetapi aku adalah tempat untuk amal soleh. La yanju, dan tidak akan selamat fihi, di dalam tempat ini, illa man kathura khairuhu, ini kecuali orang yang banyak amal kebaikannya. Jadi masuk ke dalam kubur bukan karena pangkat dan jabatan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi adalah kathura khairuhu, yaitu orang yang banyak kebaikannya. Wasalima qalbuhu, dan yang kedua adalah orang yang bersih hatinya, tidak memiliki penyakit hati. Dan yang ketiga adalah wa khalasa amaluhu, dan ikhlas dalam beramal, dalam berbuat dan dalam beribadah. Jadi dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa masuk ke dalam kubur aja dengan amal kebaikan yang akan menyelamatkan kita. Dan kalau sudah di dalam kubur selamat, maka di akhirat juga akan selamat, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan manistaka ilal jannati sar'a ilal khair. Kata Sayyidina Ali, orang yang rindu terhadap surga, maka dia akan segera untuk berbuat baik. Nah, Ramadan ini merupakan puncak kebaikan. Ramadan merupakan puncak rahmat Allah. Ramadan merupakan puncak Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan itu akan kita raih dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan ya yang ada di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini Nabi mengatakan bahwa al-hasanat mujtami'ah. Segala kebaikan-kebaikan kumpul di bulan Ramadan ini. Yang tadinya tidak ada puasa wajib kecuali nazar, maka di bulan Ramadan ini selama 1 bulan diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan biasanya tidak ada sholat taraweh. Kebaikan yang kedua untuk umat Islam ini adalah dengan masuknya bulan Ramadan ada melaksanakan sholat taraweh yang fadilahnya sangat luar biasa. Pahalanya walaupun itu perbuatan sunnah, tetapi akan mendapatkan pahala dan nilai yang wajib. Kalau tarawehnya benar-benar taraweh. Ini kan kadang-kadang taraweh sekarang ini taraweh lagi viral nih Pak. Ada taraweh yang ngebut sampai 150 km per jam. Ada juga yang tarawehnya 300 km per jam. Bahkan dikutip juga, diviralkan itu di medsos bahwa ada yang tarawehnya itu melebihi dari kecepatan cahaya katanya. Saking cepatnya. Ya. Karena langsung Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca coba? Makanya sesuai dengan namanya kan, tarawih itu tarawih dari raha yaru, artinya istirahat, nyantai. Jadi nggak terburu-buru sholatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tarawih. Kalau ini dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, sesuai dengan tata cara, maka insya Allah itu merupakan kebaikan yang akan mengantarkan kita dan termasuk orang yang rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi banyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini yang harus kita kejar dan harus kita, di dalam istilah Sayyidina Ali ini adalah saro'a, harus buru-buru, ya, harus dikejar, harus cepat-cepat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita belum tentu bulan Ramadan yang akan datang masih hidup untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Qiraatul Quran. Makanya kan ada dalam sebuah hadis, meskipun ini dianggap sebagai hadis dhaif, tetapi untuk memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah, alangkah baiknya ya. Ada hadis yang mengatakan begini, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ini di bulan Ramadan nih. Surga merindukan terhadap 4 orang.
Kalau tadi kan kita yang merindukan surga, kata Sayyidina Ali, orang yang merindukan surga maka dia harus banyak berbuat baik. Nah, kalau ini malah sebaliknya, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ya, surga itu merindukan terhadap 4 orang di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita sembarangan, karena bukan hanya dosa tetapi juga akan menghilangkan pahala puasa. Wamut imiljian, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Berbagi berbuka puasa itu pahalanya sangat luar biasa. Sebab kata Nabi, man fattara shaiman, orang yang memberikan atau berbagi untuk orang yang berbuka puasa, itu kata Nabi, lahu mithlu ajri, dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tadi, ghairu ayyan kuso, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang kita bagi tadi. Nah, bayangin coba, kita puasa dapat pahala, kemudian orang yang puasa tadi dapat pahala, kemudian kita berbagi kepada dia, ya. Pahala tadi diberikan kepada kita, tetapi bukan berarti orang tadi nggak dapat pahala. Ghairu ayyan kuso, tetap pahalanya dia dapat, kemudian pahala ukuran dia diberikan juga kepada kita. Nah, ini luar biasanya orang yang berbagi mut'imiljian, yaitu berbagi kepada orang yang membutuhkan, apalagi ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyaklah berbagi, dan termasuk di dalamnya adalah yang tadi yang pertama talil Quran, kemudian hafidhil lisan, dan yang ketiga mut'imiljian, dan yang keempat adalah wassaimina fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Semuanya ini adalah kebaikan yang kalau kita laksanakan itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahasa kebaikan di dalam Al-Qur'an itu memang macam-macam, karena memang nilainya beda-beda. Ada bahasa kebaikan itu dalam Al-Quran disebut dengan al-ma'ruf. Ada ayat yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah menjadi umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Artinya diutus untuk umat manusia ini. Apa kerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh orang berbuat baik. Jadi menyuruh orang berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, ini adalah kewajiban kita. Berbuat baik apa? Al-ma'ruf. Nah, nanti ada lagi kebaikan itu bahasa Arabnya adalah al-khair. Ya, ada kan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an menggunakan al-khair. Kayak ayat yang berbunyi begini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, jadilah kamu umat yang menyeru pada kebaikan. Al-ma'ruf tadi kebaikan, al-khair juga kebaikan. Nah, lalu bedanya di mana? Nanti akan saya uraikan. Kemudian yang ketiga ada lagi al-birru. Seperti ayat Al-Quran yang mengatakan lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ada kan ayat kayak gitu? Lantanalul birra. Coba kita terjemahkan. Lantanalul birra, tidak akan meraih kebaikan. Nih. Jadi tidak akan meraih kebaikan hatta tunfiku, sampai kamu mampu berinfak, kamu mampu berbagi mimma tuhibbun, dengan sesuatu yang kau cintai. Akhirnya kan timbul pertanyaan dalam diri kita, kalau kita berbagi dengan yang tidak kita sukai, dan kadang-kadang kita kalau bagi orang itu sisa, apalagi kalau minta bantuan-bantuan untuk bencana alam, itu kadang-kadang pakaian bekas kita kasih, ya, bukan pakaian yang bagus. Bagaimana ini? Apakah mendapatkan pahala? Tadi ayat Al-Quran mengatakan lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, tidak akan mencapai dan meraih kebaikan sampai kau mampu berbagi dengan apa yang kamu sukai. Nah, dengan yang kita tidak sukai kemudian tidak mendapatkan pahala. Bukan seperti itu. Nah, karena nilai yang berbeda. Bahkan ada lagi kebaikan itu dengan bahasa al-ihsan. Baik, saya uraikan. Bahasa Al-Quran menggunakan al-ma'ruf yang artinya kebaikan. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dikenal, sudah disepakati, sudah dipahami
Bahkan kebaikan itu semua orang mengakui bahwa itu kebaikan. Ini namanya al-ma'ruf. Makanya bahasa Arabnya, kan kalau kita kaji dari bahasa Arabnya, arafa ya'rifu itu bukan di kebaikan. Arafa ya'rifu itu artinya adalah mengenal. Arafa ya'rifu artinya tahu. Tapi kok kenapa diterjemahkan sebagai kebaikan? Karena kebaikan al-ma'ruf di sini adalah kebaikan yang sudah dipahami, sudah disepakati. Bahkan oleh orang non-muslim pun itu mengakui bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Contoh, misalnya kita berbagi kepada orang lain. Nggak ada satupun orang yang kalau ada orang yang berbuat baik, orang berbagi, itu dikatakan itu bukan sebuah kebaikan. Pasti orang semua mengatakan kebaikan. Tinggal penilaiannya aja. Ada yang suka iri, ya. Ada yang dengki. Tetap aja kalau dengki, orang berbuat baik kayak apa juga nggak bakalan dinilai baik oleh orang tersebut. Tetapi kebaikannya sendiri diakui. Baik muslim maupun non muslim, baik laki ataupun perempuan, apakah dia tua ataupun muda, kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, pasti itu dia mengakui itu adalah kebaikan. Ya. Sampai pernah terjadi di saya, ya. Ada seorang beragama Buddha. Waktu itu udah kelihatan sebetulnya, yang datang ke saya itu kelihatan dari mukanya adalah muka Cina, ya. Dan saya menganggap dia ini mu'alaf awalnya gitu ya, datang dengan membawa satu mobil bak sembako, kemudian dia serahkan kepada saya untuk anak-anak yatim. Terus saya tanya, memang agama bapak apa? Agama saya Buddha. Kok bisa ngasih ke sini? Apa dia bilang? Saya mau berbagi kepada anak-anak yatim, karena saya yakin kalau saya berbagi kepada anak yatim, saya akan mendapatkan berkah dari yang di atas. Jadi orang Buddha itu ngerti berkah ternyata. Orang Buddha, orang di luar Islam itu ngerti yang namanya keberkahan. Artinya kalau dia berbuat baik pasti akan ada tambahan yang lebih. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair. Ada nilai tambah. Ya, ada nilai tambahan kebaikan. Nah, dia itu yakin gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa kebaikan yang seperti ini al-ma'ruf. Karena diakui dan disepakati oleh siapapun gitu. Bukan hanya sekedar orang Islam, bukan hanya orang Islam aja. Tetapi ada lagi kebaikan yang di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-khair. Al-khair itu kebaikan yang perlu dalil dulu. Kalau tidak dipakai dalil, maka belum tentu orang itu mengakui itu adalah sebuah kebaikan. Contoh kita ngaji kayak begini nih. Apakah semua orang menilai ini baik? Belum tentu. Ada juga yang menilai baik tapi nggak mau. Yang pasti ngaji itu, kenapa kita mau? Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Itu bukan hanya sekedar ilmunya. Karena yang namanya ilmu itu apalagi sekarang. Kita buka AI aja mau nanya apa aja udah ada sekarang. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana aja. Dari Google udah kayak apa itu ilmu. Cuma ketika kita datang ke majelis taklim, bukan sekedar ilmu yang kita dapatkan, tetapi apa? Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala sebesar orang sholat sunat 1000 rakaat, lebih besar daripada 1000 rakaat. Kemudian dia akan lebih besar pahalanya daripada nengokin 1000 orang sakit, dan dia akan mendapatkan pahala takziah terhadap 1000 jenazah. Dari mana pahala ini kita dapatkan kalau bukan di majelis ilmu? Yang nggak mungkin kita lakukan. Nggak mungkin kita nengokin orang sakit sampai 1000 orang sakit. Ya, meskipun kita datang di rumah sakit itu ada 1000 orang, nggak mungkin kita bisa kunjungin itu satu-satu. Begitu juga takziah 1000 jenazah. Kadang-kadang ada 2 jenazah aja kita kerepotan. Di kampung kita misalnya di RW kita ada yang meninggal dunia 2 orang, udah repot. Apalagi 1000 kita bagaimana nengokinnya? Dan ditambah lagi dengan 1000 rakaat. Itu yang dikejar. Dan ada dalil di situ. Karena ada dalilnya, akhirnya kita semangat. Orang yang nggak tahu dalilnya, cuek-cuek aja terhadap majelis taklim. Dan tidak cukup sampai di situ. Ternyata majelis taklim karena ada guru yang mengajarkan, maka keberkahan guru itulah yang akan nempel ilmu pada kita. Dan itu yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat adalah kita bisa ngamalin, kemudian kita juga bisa ngajarin. Ini manfaatnya dari duduk di majelis taklim. Bahkan motivasi Nabi, jangankan mendapatkan ilmu, cuma duduk doang, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang di majelis nih, ya, karena
habis capek semalam ngantuk, kemudian sampai di sini senderan doang, tidur aja, tidur itu dapat pahala itu, ya. Itu dapat pahala. Kalau kita baca Google ilmu dapat, tapi keberkahan tidak ada. Dan tidak cukup sampai di situ. Doa guru pun akan menyertai kita sehingga ilmu itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khair. Jadi khair itu perlu dalil. Ya. Kita melaksanakan sholat tarawih. Kenapa kita tarawih? Karena kita tahu dalilnya orang yang melaksanakan sholat tarawih padilah pahalanya sangat luar biasa. Kita puasa. Nah, kemudian kenapa kita puasa? Karena padilahnya juga sangat luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa dengan penuh keimanan, dia akan mendapatkan ampunan dosa dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan terdahulu. Ma taqaddama, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al khair ini adalah sebuah kebaikan yang perlu dalil, yang belum tentu orang mengakui itu adalah sebuah kebaikan. Nah, ada lagi kebaikan yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-birru. Al-birru ini artinya adalah kebaikan yang mempunyai nilai dan posisi yang lebih tinggi. Seperti yang ayat yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan meraih kebaikan, tidak akan mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa berinfak dengan sesuatu yang kita cintai. Di majelis atau di sholat Jumat itu kita kebetulan ngantongin duit, nah, misalnya ada 100.000 sama 10.000, nah, terus kotak amal jalan, begitu kita kasih salah nih ngasih nih, salah ngasih, pengennya kita ngasih 10.000, begitu dia ngasih 100.000, kira-kira orang yang seperti ini nyesel nggak dia masukin kotak amal? Nyesel, dia bilang buset deh ngapa yang segini yang gua kasih. Nah, tapi kalau kita ngasih yang 100.000 sesuai dengan keinginan kita, keikhlasan kita, kita berbagi pada saat itu dengan yang lebih baik, maka itulah albirru. Tapi walaupun kita ngasih yang 10.000, bukan berarti nggak dapat nilai kebaikan, bukan berarti nggak dapat pahala, dapat pahalanya. Cuma nggak mendapatkan nilai albirru, itu yang dimaksud. Mau lebaran nih, kita punya sarung. Sarung ada dua, yang pertama BHS, yang kedua Wadimor. BHS harganya 2 jutaan, Wadimor 100 ribuan. Terus ada orang minta sama kita, ayo jujur, mau ngasih yang mana tuh? Nah, kita kayaknya nih ukuran kita, termasuk saya, mungkin yang kita kasih Wadimor, bukan BHS-nya. Karena BHS kita masih sayang, apalagi BHS yang baru, belum kita pakai sama sekali gitu. Nah, tapi kalau pada saat itu ada orang minta, kita bisa ngasih yang BHS-nya, itulah nilai albirru. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi sekali lagi, bukan berarti orang yang ngasih Wadimor tadi nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Cuma kebaikannya, nilainya berbeda. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan-kebaikan yang diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Bulan suci Ramadan ini kita berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Tadi sudah saya katakan dalam hadisnya, dia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi al-hasanat mujtami'ah. Di bulan suci Ramadan ini berkumpul segala macam kebaikan-kebaikan, dan itu kata Sayyidina Ali merupakan sebuah jalan. Man istaka ilal jannati sara'a ilal khairat. Orang yang merindukan surga, maka yang harus dia kerjakan adalah segera untuk melaksanakan perbuatan baik. Dan Ramadan ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik tersebut. Baik berbuat baik yang ada kaitannya dengan hablum minallah, ataupun di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berbuat baik hablum minan nas, ya, kebaikan-kebaikan yang antar sesama kita. Makanya di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang tidak ada di bulan lain selain dari tarawih tadi, adalah zakat fitrah. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan hablum minan nas, ya. Makanya mari kita berlomba-lomba, karena di sini disebutkan sara'a, bersegera untuk melaksanakan
perbuatan baik ini mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan ini keistimewaannya at-ta'ah maqbulah. Segala bentuk ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disortir. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sepanjang kriteria syariat kita laksanakan, maka ketaatan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau didasari dengan nilai keikhlasan. Makanya di bulan Ramadan ini yang harus kita kuatkan itu bukan hanya jasmaniah kita, tetapi harus kita kuatkan juga nilai ruhaniyah kita, yaitu nilai kalbiyah yang ada kaitannya dengan hati. Nah, apalagi kita niatkan dan kita tekad atau pokoknya tahun ini saya harus meraih kebaikan, tahun ini saya harus berbuat taat sebanyak-banyaknya, karena belum tentu tahun yang akan datang kita bisa meraih ini, belum tentu bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'ah maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita punya niatan yang ikhlas. Karena niatan ikhlas inilah yang menjadi ukuran ibadah itu diterima atau tidak. Ya, termasuk ada hadis yang mengatakan bahwa kalaupun itu pekerjaan atau amalan urusan dunia, tapi kalau niatnya bagus, maka dia akan mendapatkan pahala dan menjadi urusan akhirat. Ya. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bihi amalid dunya summa yusiru amalal akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya urusan dunia, tetapi karena baiknya niat, maka dia akan mendapatkan pahala dan itu menjadi urusan akhirat. Kita mencari nafkah, itu kan urusan dunia kelihatannya, tetapi kalau kita niatkan semuanya adalah untuk mendapat dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita bekerja tadi, kita mencari nafkah tadi akan menjadi urusan akhirat, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak ya orang yang melaksanakan kelihatannya amalan-amalan akhirat, tetapi karena jeleknya niat, akhirnya itu menjadi urusan dunia ya. Karena sudah didapatkan di dunia apa yang dia inginkan. Contoh misalnya, ada seorang yang bersodakoh, kemudian ketika sodakohnya dia tidak karena Allah, tetapi karena kepengen dipuji oleh orang lain. Sampai kalau mau sodakoh nggak mau kalau nggak diliput. Ya. Kalau mau sodakoh itu harus ada masuk ke YouTube misalnya. Nah, sodakoh yang seperti ini kelihatannya memang urusan akhirat karena berbagi dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kitab Irsadul Ibad di sana dijelaskan ada orang yang bersedekah kemudian ketika minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kadzabta, kau pendusta, kau bohong. Kau tidak mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang aku janjikan karena kau sudah mendapatkannya di dunia. Ketika kau bersedekah, ketika kau berinfak, itu hanya ingin dipandang oleh orang lain dan ingin dipuji oleh orang lain. Kau sudah dapatkan itu sampai tenar, sampai masyhur. Kau adalah seorang yang hebat dan dermawan dan itu dikenal oleh orang. Di dunia sudah didapatkan, maka di akhirat tidak mendapatkan pahala lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya niatan ini menjadi penting buat kita agar kita mendapatkan nilai pahala kebaikan-kebaikan tadi. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini juga ada keistimewaan yaitu adz-dzunub maghfurah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta atau tidak diminta, apalagi kita minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dengan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita qiyamul lail, dosa diampuni. Kemudian kita i'tikaf, dosa diampunin. Kita puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di bulan suci Ramadan ini juga ada nilai yang sangat istimewa, kata Nabi,
ad-dunub ad-da'awat mustajabah. Doa-doa diijabah di bulan suci Ramadan ini. Yang penting doanya adalah punya etika, doanya penuh kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan aku ijabah. Cuma etika doa yang diajarkan oleh Nabi harus kita ikutin. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita angkat tangan kita ketika kita berdoa. Karena kata Nabi, idza da'autallah fad'u bi batini kaffaika. Apabila kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'u, maka berdoalah bi batini kaffaika, dengan telapak tangan. Jadi diangkat tangan kita, telapak tangan kita tadahkan ke atas. Wala bizuhurihima, dan jangan berdoa itu dengan belakang telapak tangan ini. Jadi artinya doa begini. Ya, kalau doa angkat tangan kita, kemudian telapak tangannya ke atas. Lalu seapa? Sebahu. Boleh dirapatkan seperti ini dan boleh direnggangkan seperti ini. Cuma kalau Habib Hud Al-Atas ini mengajarkan sebetulnya itu ada juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh merapatkan seperti ini. Nah, cuma kalau beliau alasannya alasan yang klasik. Kenapa harus dirapatkan seperti ini? Kayak kita misalnya baca Allahumma hadini fiman hadait wa afina fiman afait, waktu sholat itu dirapatkan seperti ini. Apa? Biar Allah kalau ngasih nggak tumpah itu. Kalau begini kan tumpah katanya. Ya. Tetapi boleh dua-duanya. Dan kalau sudah selesai, dalam hadis dikatakan faida faragta famsah bihima wajhaka. Dan kalau udah selesai kita berdoa, setelah ngangkat tangan tadi, famsah wajhaka bihima, maka usap mukamu ya, dengan telapak tangan tadi. Jadi ada perintahnya doa seperti itu. Ya, jangan doa bagaimana kita mau khusyuk, bagaimana kita mau diijabah doa kita, doa itu sambil main-main. Amin sih amin, tapi tangan kita nggak diangkat, kemudian tangan kita ngampleh aja di bawah gini. Ya. Jadi males banget ngangkat tangan. Padahal Nabi ajarkan seperti itu, ya. Kita angkat tangan kita ke atas. Nah, jadi ad-da'awat mustajabah, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wal jannah mustaqatun lahum. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Di bulan Ramadan itu surga merindukan kalian, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi bertepatan sekali dengan apa yang sedang kita alami saat ini, yaitu masuknya bulan suci Ramadan, al khairat mujtami'ah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, waman asfaqa ay hadaro, barang siapa yang terhindar, yang ingin jauh minan nari, dari api neraka, intaha anis syahawat, maka berhentilah dari menuruti hawa nafsu. Ay imtana'a anittiba'i harakatin nafsi, yaitu mencegah dari mengikuti hawa-hawa nafsu. Nah, terkait dengan ini termasuk melaksanakan ibadah puasa juga. Kalau orang puasanya adalah puasa yang khawas, yaitu puasa yang punya nilai tingkat tinggi, itu bukan hanya menahan lapar dan haus serta berhubungan dengan suami istri di siang hari saja, tetapi syahwat apapun ditinggalkan, termasuk di dalam hati kita, ya. Yang hati kita harus kita luruskan, yang tadi wasalima qalbuhu, yaitu hatinya harus bersih, sehingga dengan demikian maka ibadah puasa kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Dan saya percepat, waman tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat, dan barang siapa yang meyakini akan kematian, in hadamat alaihi ladzat. Ini bisa dibaca in hadamat, bisa dibaca in hadamat. Jadi orang yang meyakini kematian, kalau kita baca in hadamat bidalil muhmalah, yaitu dengan huruf dal, in hadamat dengan huruf dal. Nah, yaitu huruf yang enggak pakai titik, aipaniat, maka artinya itu adalah binasa, ya, rusak. Aubidalil mu'jamah, atau boleh juga dengan huruf dal, jadi huruf dal, sehingga dibaca in hadamat. Nah, kalau in hadamat artinya in qata'at.
Maka orang yang meyakini kematian, dia akan terputus dari kelezatan dunia. Kita bisa bayangin kalau misalnya dikasih tahu mati besok nih, kira-kira kita enak makan apa enggak? Enggak enak makan kalau dikasih tahu besok kita mati, ntar malam kita mati misalnya. Dari sekarang ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau kita tahu mau mati itu, makanya orang yang meyakini kematian maka tidak berorientasi kepada dunia hidupnya, tetapi orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Dan yang terakhir, waman arafat dunya, dan barang siapa yang mengetahui tentang dunia, bi annaha darul mihan, karena dunia itu adalah tempatnya ujian, hanat alaihil musibat, maka dia akan terhindar daripada musibah-musibah. Maka oleh karena itu, orang yang kehidupan dunianya, ya, dia tahu bahwa kehidupan dunia ini karena banyak ujian-ujian, maka dia sadari bahwa setiap yang datang musibah menimpa dirinya, maka itu adalah sebuah resiko kehidupan di dunia ini, karena orang yang hidup di dunia itu pasti akan mengalami ujian, dan ujian inilah yang akan mengangkat derajat kita. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang penuh dengan ujian-ujian, kemudian beliau sabar dengan ujian-ujian itu sampai dikenal dengan Amul Huzn, yaitu tahun duka cita, karena betapa pedihnya hati Rasul SAW. Dari ujian itu akhirnya Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya dari ujian itu beliau mendapatkan tingkat kenabian yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu diuji kehidupannya, ya, dengan menyembelih anaknya yang siapapun tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim, karena itu perintah Allah, dia lakukan. Dan dari ujian ini akhirnya beliau mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 4 pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan makalah ke-10 dari Babur Rubai. Jadi bab yang petunjuknya ada 4. Ini makalah yang ke-10-nya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, yang pertama adalah siapa orang yang merindukan surga, maka dia harus berbuat baik secepatnya. Kemudian yang kedua, siapa orang yang ingin terhindar dari api neraka, maka tinggalkan hawa nafsu. Dan siapa orang yang yakin terhadap kematian, maka dia harus meninggalkan kelezatan dunia. Jangan maruk sama dunia, karena kehidupan kita orientasinya adalah akhirat. Dan siapa orang yang mengenali dunia, maka sadari bahwa di dunia ini adalah banyak musibah-musibah dan banyak ujian-ujian yang kita akan alami, karena pada hakikatnya hidup itu adalah ujian, dan ujian tidak akan berakhir sampai malaikat Israel mencabut roh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan juga bisa berbagi kepada orang yang berbuka puasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga menambah nilai silaturahmi kita, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan majlis kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa ya karim wa'funa ya rahim arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram mithla dinil islam. Allahumma bihaqqil Fatiha bi sirril Fatiha bi 'azamatil Fatiha bi jahil Fatiha nas'aluka ya Allah barakati suratil Fatiha an taqtadi hajatina fa innahu la yaqtadi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu ya mughithu aghithna ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.